Setiap hari, setiap hari adalah baru. Setiap pagi adalah baru bagi hidup kita. Karena Tuhan itu akan membawa sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu adalah setia. Dia adalah setia dan tidak pernah membiarkan kita untuk tinggal di dalam hidup yang lama. Amin. Yesus adalah setia dan tidak akan pernah membiarkan kita tetap tinggal di dalam kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu selalu membawa kita kepada keputusasaan, membawa kita kepada kegagalan, membawa kita kepada perkara-perkara yang negatif. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mengira berapa jauhnya kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengira berapa banyak kita berbuat salah. Tuhan tidak pernah mengukur berapa dalam kita jatuh. Amin. Tuhan tidak pernah mengira berapa besar dosa kita. Melainkan Tuhan ingin melihat kita, mengukur kita, berapa kali kita bangkit, berapa kali kita bangun, dari setiap kali kita jatuh. Setiap kali kita berdosa, setiap kali kita gagal, kita lalai. Tuhan mau melihat berapa kali kita bangun, berapa kali kita bangkit, berapa kali kita sedar. Dan bukan berarti perkara itu menjadi satu kesempatan untuk kita tetap tinggal di dalam dosa, tetap tinggal di dalam kegagalan, tetap tinggal di dalam kejatuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Maksudnya dia mau kita melihat supaya kita terus bangun dan bangun. Tuhan itu mau supaya kita terus bangkit dan bangkit. Tuhan mau supaya kita terus tinggal di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak mau melihat kita tinggal di dalam kegagalan. Tuhan tidak mau melihat Anda tetap di dalam keadaan yang tertuduh ataupun diintimidasi dengan situasi, dengan keadaan yang sedang Anda hadapi. Tetapi Tuhan mau supaya Anda berada di dalam situasi yang selalu berada dalam kemenangan, terus bangkit dan bangun, melangkah terus ke hadapan. Tuhan mau melupakan apa yang Anda lakukan di dalam kegagalan. Tuhan mau supaya dia melupakan. Tuhan mau melupakan, menjauhkan dari kita setiap kegagalan kita. Karena di dalam firman Tuhan, dalam Yesaya pertama ayat 18. Yesaya pertama ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini jika ada di antara kita, jika ada di antara Anda yang masih
berpikir-pikir saya tidak layak karena saya berdosa. Saya tidak layak karena saya selalu gagal. Saya tidak layak karena saya ini banyak salah. Masih ada tuduhan-tuduhan di dalam hatimu. Masih ada tuduhan-tuduhan dakwaan di dalam pikiranmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tuhan berkata, marilah kita berperkara. Tuhan berkata kepada kita, marilah kita berperkara. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Perhatikan saudara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Siapa yang pernah melihat kirmizi? Dia akan menjadi putih seperti salju ataupun seperti salji. Salji itu saudaraku sangat putih, ya, begitu putih sekali. Apabila Tuhan mengampuni kita, apabila Tuhan menyucikan kita, semua dosa kita itu akan menjadi seperti salji. Amin. Tidak akan ada yang tersisa. Tidak akan ada yang tertinggal. Tidak akan ada yang titik-titik lagi. Tetapi semuanya akan menjadi putih. Itu maksudnya Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan biar sedetik pun, biar setitik pun dosa di dalam hidup kita. Dia mau kita tetap bersih. Dia mau kita suci. Dia mau kita kudus. Sebab itu dia setia. Dia setia kepada kita. Dia setia kepada janjinya. Sehingga dia akan mengampuni kita. Amin. Dia akan menyucikan kita. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, hanya satu yang Tuhan minta. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Yaitu Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Dia akan menyucikan kita apabila kita mengaku. Apabila kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku. Ya, akui saja. Jangan berpura-pura alim. Jangan berpura-pura baik. Jangan berpura-pura mampu. Jangan berpura-pura kuat. Ya, tetapi kita tetap dan harus setia kepada Tuhan seperti Tuhan itu setia. Kita setia untuk mengaku. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita perlu setia untuk datang kepada Tuhan, sekalipun Tuhan itu setia, kita harus dituntut, kita dituntut untuk setia kepada Dia, untuk mengakui. Amin. Mengakui. Dan percayalah janji Tuhan ini dalam Yesaya 1 ayat 18. Apabila kita setia untuk datang kepada Dia mengaku dosa kita, Dia akan menyucikan kita, Dia akan mengampuni kita. Karena Tuhan itu setia dan adil. Amin. Yesus itu, Tuhan itu setia dan adil. Haleluya. Tidak perlu layan perasaan bersalah. Apalagi melayani perasaan secara mendalam. Karena apabila kita layan perasaan bersalah kita, mungkin Anda malu datang ke gereja, Anda malu masuk Zoom, nanti orang
nanti mereka nampak nama saya, maka Anda ubah nama, menyamar. Ya, Anda ubah nama Anda daripada Miran menjadi Haleluya. Ubah nama karena Anda risau, Anda rasa tertuduh, Anda rasa bersalah, Anda diketahui ada di dalam Zoom karena Anda sedang dituduh, tertuduh oleh pikiran Anda. Tidak perlu, ya, tidak perlu menyamar seperti serigala berbulu domba. Anda perlu benar-benar menyatakan diri Anda di hadapan Tuhan. Anda perlu benar-benar menyatakan situasi Anda di hadapan Tuhan. Mungkin di mata manusia, Anda boleh bersembunyi, Anda boleh berpura-pura, Anda boleh menggunakan nama nama samaran, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan biar kita terus transparan, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan sesama manusia. Nah, apabila itu kita lakukan di dalam diri kita, sekalipun roh pendakwa akan mendakwa kita, kita akan ada Tuhan yang menjadi depend kita. Tuhan akan protect kita. Tuhan akan jadi pembela kita. Apabila kita mengaku, ya, mengaku di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan hanya mengizinkan keadaan-keadaan yang kita hadapi hari ini. Mungkin Anda sedang berada di dalam situasi sukar, berada di dalam situasi yang kurang menyenangkan. Mungkin Anda sedang sakit. Ya, ada beberapa teman saya, minta maaf ya, ada beberapa teman saya, dia menyembunyikan penyakit. Dia sembunyikan bahwa dia sakit. Dan dia tidak mau kalau dia diviralkan di mana-mana kalau dia sakit. Nah, saudara, ini satu perkara yang um, bagi saya ini perlu diperbaiki, ya. Kalau kita sakit, ya katakan saja kepada teman-teman kita supaya dapat didoakan bersama. Amin. Tuhan akan mengizinkan keadaan-keadaan yang sukar seperti mungkin dompet itu semakin kempis, 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 kempis. Tuhan izinkan situasi itu. Atau kita mengalami masalah sakit penyakit. Untuk menggoncangkan kita di dalam zona nyaman. Mungkin selama ini kita berada di dalam zona nyaman. Mungkin selama ini kita berada di dalam zona selesa. Kita selesa, kita terus terbang ke sana sini melayani terus. Kita tidak ada rehat, kita tidak ada masa dengan Tuhan. Ya, kita ke sana ke sini kemari, ke sana sibuk sekali dengan tugas-tugas rutin, tugas-tugas harian. Kita terus um, berjalan ke sana ke sini dengan pelayanan-pelayanan, sehingga kita tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan, tidak ada masa untuk bermesra dengan Tuhan. Ya, mungkin situasi sukar sedang kita hadapi dengan tujuan Tuhan menggoncangkan kita di dalam zona nyaman. Tuhan mengizinkan situasi sukar dalam hidup kita supaya kita sedar dari zona nyaman kita.
supaya kita tahu bahwa situasi zon nyaman itu tidak sesuai ataupun kita perlu keluar daripada zon selesa kita. Seperti monyet, saudaraku, yang berada di atas pokok. Dia ditiup oleh angin, sipoi-sipoi bahasa. Angin bertiup begitu lembut, dia rasa nyaman. Dia terbuai, saudara. Dan kelihatannya genggaman tangannya pada dahan pokok itu mulai merenggang, mulai regang, 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 regang. Lama-lama tidak lagi berpegang pada pokok kayu, tidak lagi berpegang pada dahan, dan dia jatuh ke bawah. Tetapi monyet itu, saudaraku, apabila pokok kayu itu ditiup dengan angin kencang, semakin kencang tiupan angin, semakin monyet itu berpegang dengan kuat. Demikian juga, saudaraku, hidup kita. Apabila hidup kita ini ya senantiasa berada di dalam zon nyaman, zon selesa, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Kita adalah seperti monyet yang ditiup dengan angin lembut, terbuai. Kita tidak akan sadar kalau kita sudah jatuh. Kita tidak akan sadar kalau kita sudah berbuat dosa. Kita tidak akan sadar kalau kita sudah jauh dari Tuhan. Saudaraku, kesetiaan Tuhan itu ada banyak perkara. Bukan hanya Dia setia memberkati kita dengan kesehatan, memberkati kita dengan kelimpahan, memberkati kita dengan kebahagiaan. Kesetiaan Tuhan itu juga berada di sisi yang lain, dari sisi yang lain, yaitu Dia akan menyadarkan kita. Dia akan menegur kita. Amin. Di dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kesetiaan Tuhan itu tidak boleh dipikir dari segi yang satu saja, yaitu Tuhan setia memberkati kita dengan uang. Tuhan setia memberkati kita dengan kecemerlangan, sukses dalam semua perkara. Kesetiaan Tuhan itu tidak boleh diukur hanya satu sisi saja, yaitu memberkati kita dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan, kejayaan. Tetapi kesetiaan Tuhan itu juga, saudaraku, boleh diukur, dilihat dari segi yang lain, yaitu Dia menegur kita. Amin. Dia akan menghajar. Hajar di dalam bahasa Indonesia ini, saudaraku, merotan. Dia tegur kalau masih tidak sadar, masih tidak bangun. Dia tegur dengan masalah. Dia rotan, dihajar. Itu adalah kesetiaan Tuhan di sisi yang kedua. Ada ramai orang, oh Tuhan itu setia, Dia memberkati saya dengan kesehatan yang baik. Tuhan itu setia, Dia memberkati saya dengan kejayaan dalam bisnis, kejayaan dalam pekerjaan. Dia memberkati saya dengan berkat ekonomi yang baik, kebahagiaan yang baik. Tapi dia tidak pikir kesetiaan Tuhan dari segi yang lain, yaitu Dia tegur, Dia hajar dengan masalah-masalah yang berlaku, dengan masalah-masalah pergumulan, situasi yang berat. Ya, Tuhan ada di sana. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan itu ada di sana. Tuhan sedang menggendong kita. Ada seorang pribadi, dia mimpi. Dalam mimpinya itu, dia sepertinya ditinggalkan. Mula-mula dia berjalan bersama dengan Tuhan di satu tempat. Ya, dia bersama-sama dengan Tuhan. Wah, dia gembira. Dia begitu bersemangat karena Tuhan ada bersama dengan dia.
Tetapi tiba-tiba dia sedang berjalan seorang diri, tidak ada lagi teman. Tuhan tidak ada lagi bersama dengan dia di sisinya. Dan dia mulai lemah, dia mulai takut, dia mulai banyak tuduhan-tuduhan di dalam hidup. Dan kembali dia melihat uh, tapak kaki itu hanya satu pasang. Lalu dia berpikir-pikir, Tuhan sudah tinggalkan saya karena saya sudah berdosa. Saya banyak masalah begini, begini, begini. Wah, tiba-tiba dia mendengar suara, anakku, saya bersama-sama dengan engkau. Saya setia. Di tempat di mana engkau ada masalah, saya bersama dengan engkau. Di tempat di mana engkau sedang sakit, saya sedang bersama dengan engkau. Di tempat ketika engkau memikul bebanmu, saya sedang menggendong engkau. Engkau tidak lagi berjalan seorang diri, tetapi saya sedang menggendong engkau. Tapak kaki yang engkau nampak itu adalah tapak kaki saya. Engkau berada di pundak saya. Saudara, ketika engkau berada di dalam pergumulan, di dalam masalah, di dalam situasi yang terpuruk sekalipun, Tuhan tetap setia bersama dengan Anda. Amin. Haleluya. Saudara, bagaimana kita akan membangun orang lain jika kita sendiri tidak dibangun diri sendiri? Setiap situasi yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah lepas pandang atau Tuhan tidak pernah um, lepas tangan. Dia akan bersama dengan Anda. Saya ingin berkata kepada beberapa uh, pribadi yang saya nampak saat ini, saudara. Yang sedang saya nampak hari ini. Saya melihat Malinda Tiong ada di sini ya. Haleluya. Malinda Tiong. Oh, Ya, ada, Rev. ada ya, iya. Saya sedang melihat Malinda Tiong dan tetapi ada satu pribadi lagi, Margaret Laing. Margaret Laing. Saya tidak tahu kenapa nama kamu dua ini ada di depan mata saya saat ini. Um, saya mau katakan kepada kamu bahwa situasi yang sedang berlaku di dalam hidup kamu, situasi keadaan-keadaan yang sedang kamu alami saat ini adalah satu situasi yang sepertinya jambatan, jambatan yang menghubungkan kamu kepada keadaan di mana seperti seorang askar yang baru saja memenangi peperangan, ataupun seorang pelari yang baru saja menyelesaikan lariannya dengan cemerlang. Itu adalah situasi yang sedang kamu hadapi saat ini. Seperti seorang petani yang baru saja selesai menuai tuaiannya dan mengumpulkan hasil tuaiannya dengan begitu banyak sekali. Petani itu mengalami sukacita yang meluap-luap ketika menyelesaikan um, berhampas pulas sedemikian rupa untuk hasil yang dia hadapi saat ini. Situasi kamu saat ini adalah seperti itu dan
Kamu sedang berada di mana di pertengahan jambatan ataupun di pertengahan usaha seorang petani atau di pertengahan seorang pelari olahraga. Dia sedang mengakhiri lariannya dengan cemerlang. Kamu sedang berada di dalam situasi itu. Malinda Tiong, Margaret Laing, kamu sedang berada di dalam situasi ini dan tiba waktunya Tuhan, kamu akan menggenggam kejayaan itu. Kamu akan masuk di dalam kemenangan itu. Tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan itu setia di dalam dua perkara, memberkati dengan kebahagiaan keluarga, dengan ekonomi, dengan kesehatan. Nah, Tuhan juga setia di dalam sisi yang lain dalam hidup kamu, yaitu mengizinkan keadaan-keadaan yang sukar. Dia tetap bersama di sana. Haleluya. Juga saya mau katakan ini untuk ya, bila bi, bi, bila gelawai, bila gelawai, ya, haleluya. Syaralaba syakarabaraba sikyaraba. Ada sesuatu yang Tuhan sedang nyatakan kepadamu beberapa hari yang lalu. Dan itu akan Tuhan genapi. Ada beberapa janji yang Tuhan sudah ucapkan kepadamu, nyatakan kepadamu bila gelawai. Ya. Dan Tuhan itu setia kepada janjinya. Jangan pernah meragui kesetiaan Tuhan di dalam janjinya. Dan ketahuilah bahwa janji Tuhan itu seolah-olah tidak akan berlaku ketika engkau berada di dalam situasi yang sukar. Seolah-olah engkau berpikir ketika engkau berada di dalam keadaan yang sukar, keadaan yang uh, dalam keadaan penuh dengan pergumulan, sepertinya Tuhan telah lupa janjinya. Tetapi justru daripada situasi itu, engkau sedang melangkah kepada penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau sedang mendekati janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau sedang masuk di dalam janji Tuhan ketika engkau berada di dalam situasi yang sukar, ketika engkau sedang berada di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, engkau sedang masuk di dalam musim di mana engkau menuai janji Tuhan. Terus setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia di dalam semua perkara. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak akan berbicara kepada pikiran kita. Perhatikan ya, Roh Kudus tidak akan berbicara kepada pikiran kita, tetapi dia hanya akan berbicara kepada kita kebanyakannya melalui hati kita. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu akan dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Maksudnya, pikiran kita ini perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Pikiran kita ini perlu diubah ataupun dipengaruhi dengan firman Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 2. Pikiran kita itu menjadi berubah menjadi cara pikirnya Tuhan, memahami kehendak Tuhan, ya, dengan dipenuhi dengan firman Tuhan, ataupun kita berpikir seperti Tuhan berpikir, itu yang Tuhan mau di dalam diri kita, ya. Sehingga apabila kita punya pikiran ini seperti cara pikirnya Tuhan, maka apabila
apabila musuh berbicara kepada kita, apabila setan berbicara kepada kita, apabila ada tuduhan-tuduhan, karena setan itu, roh jahat itu tidak akan dapat menuduh kita dalam hati, tetapi dia akan menuduh kita melalui pikiran. Maka apabila firman Tuhan itu mengubah cara pikir kita satu dengan hati kita, dia setuju dengan apa yang dalam hati kita, maka tidak akan ada um, perselisihan, salah faham, ya. Kita tidak akan ada keraguan-raguan lagi Tuhan bicara kepada kita. Jadi pagi ini saudaraku, saya ingin katakan bahwa Tuhan itu setia kepada dua perkara. Bukan dia setia untuk memberkati kita dengan keuangan, ekonomi, kesehatan, kebahagiaan. Tuhan juga setia, tetap setia kepada kita. Apabila kita bersalah, apabila kita berdosa, dia akan tegur kita. Dia akan ajar kita. Supaya kita akan menjadi seorang pribadi yang cemerlang dalam semua perkara. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Apostle Jipa. Ya, shalom. Shalom. Ya, serahkan kepada Pastor Pita ya. Silakan Pastor. Ya, tadi Pastor Depe ada tulis tadi untuk take over as host, ya. Since Pastor Depe is sudah you can continue. Ya, saya mau siap-siap mau jalan. Mau jalan sudah. Ya, just continue ya. Oke. Ini Tuhan. Alright. Ya, kita sudah mendengar pengsian firman sebentar tadi yang bertajuk berkaitan dengan kesetiaan. Ya, ini ada satu tajuk yang penting bagi setiap orang-orang Kristen. Karena Allah itu setia kepada kita. Sehingga dia pergi ke salib. Sehingga kita sekarang boleh berkumpul seperti ini. Kesetiaannya sampai ke salib menyebabkan kita ada pengharapan masa depan. Kesetiaan dia untuk mencurahkan darahnya di atas salib menyebabkan kita dapat datang kepada dia, mohon pengampunan dosa, dan kata firman di 1 Yohanes 1:9, dia setia dan adil untuk mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Jadi ini satu tajuk yang harus kita renung, penting sekali, yang memberikan satu pengharapan bagi kita, ya, supaya apabila kita jatuh, apabila kita berdosa, kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Ya, ada termaktub dalam firman Tuhan di Matius 28:20, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu tanda kesetiaan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, dan di 1 Petrus 3:12, matanya tertuju kepada kita orang-orang benar dan telinganya sentiasa terbuka untuk mendengar doa permohonan kita. Itu juga tanda kesetiaan Tuhan. Jadi pada saat kita ada masalah, pada saat kita menghadapi apapun kesulitan dalam hidup, ketahuilah bahwa Tuhan itu ada. Dia setia untuk menantikan kita, setia untuk mendengar keluhan hati kita. Dan dia juga setia untuk melepaskan kita atau mengeluarkan kita daripada keadaan yang kita hadapi. Satu contoh lagi adalah semasa dia Petrus sedang tenggelam di air. Dia ada di sana, hanya hulurkan tangan. Maka pada saat itu juga Petrus diselamatkan. Begitu juga kita, pada saat kita tenggelam di dalam hidup kita, disebabkan oleh masalah yang kita hadapi, Tuhan tetap setia untuk menghulurkan tangannya untuk melepaskan kita atau mengeluarkan kita di dalam kesulitan hidup kita. Amin. Itu satu message yang baik, yang meneguhkan, yang menghiburkan kita pada hari ini. Dan mari kita, karena Allah itu setia kepada kita, kita harus setia kepada dia sampai ke garis terakhir. Seperti Paulus juga, dia setia di dalam perjuangannya. Sampai di 2 Timotius bab 4 ayat 7-8, dia sampai ke garis terakhir. Dia memelihara imannya, ya, dia mencapai perjuangannya.
Begitu juga kita. Mari kita ambil Paulus sebagai teladan hidup kita di dalam perjuangan hidup kita sebagai seorang orang percaya. Ya, jadi mari kita setia juga di dalam pelayanan yang Tuhan panggil kita. Semua kita dipanggil dalam pelayanan. Apapun jenis pelayanan, kita sudah dipanggil Tuhan. Dan Tuhan menuntut daripada kita kesetiaan. Kesetiaan untuk melakukan apa yang dia sudah peturunkan kepada kita. Sedikit atau kecil yang dia berikan kepada kita, harus kita setia. Supaya Tuhan akan perbanyakkan lagi, ditambahkan lagi tanggung jawab yang dia berikan kepada kita. Amen. Jadi ini tanda kesetiaan kita untuk mengikuti JPM Zoom meeting ini. Ini tanda juga. Tapi jangan hanya suam-suam kuku. Atau hari ini dia panas, esok hari sejuk sudah. Mari kita tanamkan satu iktibar yang ada kesetiaan di dalam hidup kita untuk melakukan apa saja yang Tuhan peturunkan kepada kita. Amin. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu baik dia memberikan kita satu penyadaran, satu peringatan pada pagi ini bahwa kita dipanggil Tuhan dan dia tunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang setia dan dia menuntut kesetiaan juga daripada kita. Supaya akhirnya kita akan dipersiapkan untuk pengangkatan. Lihat di belakang saya, be ready for the rapture. So we must be faithful till the end. Oke. Jadi kalau ada siapa yang di sini yang ingin memberi tambahan atau dorongan kepada semua kita yang ada di dalam Zoom ini, dipersilakan. Ada di antara kita yang ada message, ada dorongan. Mungkin Reverend Kenny ada di sini, ya, Reverend Kenny. You have anything to share? Ada? Ini kesempatan bagi kita untuk mendorong sesama, ya. Ya, setelah kita mendengar message dari Tuhan pada pagi ini, ya, kita ambil itu sebagai satu pedoman. Ya. Reverend Kenny, you have anything to share? Yeah, it's okay. Continue. Direct, teruskan aja. Oke. Pesan sudah cukup tajam. Puji Tuhan. Oke, mungkin ada message dari Tuhan, ya, semasa hamba Tuhan tadi mengucapkan firman, ada sesuatu message, ya, khusus bagi kumpulan ini atau beberapa pribadi yang ada di dalam kumpulan ini. Saya serahkan kepada Sister Sally. You have anything to share? Yeah. Shalom, shalom. So, ada mungkin secara general dan mungkin ada nanti beberapa orang yang Tuhan taruh dalam hati saya. So, secara general, kalau kita fikir kesetiaan Tuhan. So, terkadang perkataan setia dia muncul ketika kita sudah mulai perlu dikuatkan untuk kesetiaan. Artinya ada kesesakan atau ada satu mata kita menganggap dia sebagai gunung yang sudah berlarut dalam satu masa. So, kita diingatkan kembali atas firman Tuhan yang menyegarkan iman kita dari Reverend Miran dengan Pastor Peter tadi, bahwa Tuhan ialah setia. Tiada yang dapat mengubah sifat karakter Tuhan. Karena kesetiaan ialah sifat natural Tuhan. So, kalau kita ingat kembali kesetiaan Tuhan itu, dan dia bukan manusia yang boleh ingkar janji, yang boleh berganti masa emosi dia sesuai dengan waktu. Tuhan itu kekal. Dia tak pernah berubah, never change selamanya. So, kesetiaan itu ialah suatu hal yang sangat pasti. So, pagi ini saya doakan semua kita menerima kesetiaan ini dengan melihat Tuhan bukan dengan melihat dari mata kita paralel, tapi melihat vertikal ke atas. Disitulah kesetiaan Tuhan akan terjadi. So, mungkin saya nak sampaikan untuk Sister Jennifer Ratu.
So, tadi Tuan taruh macam di dalam hati saya, ada satu sister mungkin kamu ada lelah. So, ada yang mungkin kamu macam tak dapat uh, terobos, ada something yang kamu rasakan, mungkin ini tak apalah Tuhan atau something that okay lah, kamu lelah. Tapi Tuhan katakan dari iman kamu, dari hati kamu. So ingat kembali yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kamu, terobosan yang Tuhan beri, kasih karunia Tuhan beri, dan semua itu semua sebagai satu peringatan dalam bahwa Tuhan untuk hidup kamu. So perkataan itu ialah untuk memberikan kelegaan kepada hidup kamu. Itu untuk Sister Jennifer Ratu. Lalu ada itu Lorna Puyang. Sorry, itu saya tak tahu nama sister kah brother. Saya kurang tahu. Tapi Tuhan taruh di hati saya. Ada satu yang hal-hal sebelumnya Lorna Puyang lah tadi. Sister, sorry ya. Karena saya tak tahu nama kamu. Sorry, saya tak paham. Oke, so Sister Lorna Puyang, mungkin ada yang kamu feel tak jelas lagi. So ada yang macam kamu tak tahu direction, arah hidup, atau ada yang satu kamu pergumulan yang macam dia tak dapat terobos, dia tak dapat penjelasan, dia kabur macam itu. So Tuhan tahu dalam hati saya, Tuhan akan perjelas semua itu. Tapi kamu terus mencari Tuhan, pertanyakan pikiran kamu itu kepada Tuhan. Karena nanti Tuhan yang jawab. Tuhan akan bagi perkataan itu dalam hati. Nanti Tuhan yang jawab bagi kamu karena hidup kamu ada di tangan Tuhan. Dia tak akan bagi yang tak jelas bagi kamu. So kita kena punya ada iman itu, terus menangkap Tuhan berbicaralah kepada saya. Kalau Tuhan berbicara itu ya dan pasti. So kita imankan bahwa yang tak jelas itu dia akan pergi dan Tuhan akan perjelas. Amin. And then ada sister, last untuk sister tadi Josephine Tanah. Tadi ada bagaimana? Sister Josephine Tan. Ya, tadi Tuhan taruh dalam hati saya untuk Sister Josephine Tan. Mau ada kunci? Kaget. Dia kerinduan akan Tuhan. Mana? Ada, mungkin sudah keluar. Tapi Sister Josephine Tan tadi Tuhan tahu dalam hati saya, dia Tuhan nampak kerinduan dia akan Tuhan. So Tuhan akan perdalam lagi, akan bawa rasa dia kerinduan akan Tuhan macam rasa pertama-tama dia emosi macam sedih kan. Macam Indonesia cakap terharu. Macam dia dengar lagu atau emosi dia dari awal kita terharu atau macam sedih. Tapi itu dibutuhkan untuk membawa kita lebih dalam lagi. Untuk mengerti dari lapisan-lapisan emosi itu dikelupas, baru kita paham tentang Tuhan lebih dalam lagi. Karena esensi Tuhan itu dia dalam dan patut dicari. Ya, itu saja dari saya. Kembali. Oke, thank you Sister Sally. Ya, kita terima apa yang dikatakan Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman hidup kita. Ya, karena di 2 Tawarik bab 20 ya, percayalah apa diperkatakan oleh nabi-nabi, maka kita akan berhasil. Oke. Dan kalau ada lagi, Sister Wani, you have anything to share? Okay. Shalom semua. Yeah. Nampak tak? Kenapa saya Nampak, macam tidak nampak? Okay, shalom, good morning. Sini saya dapat beberapa nama. Okay. Si Sally. Si Sally. Tuhan katakan ada berita baik yang kamu akan terima.
berita itu mengenai keluarga kamu. Haleluya. Itu mengenai keluarga kamu. Saya melihat kamu sekarang diasingkan untuk pembentukan, kerana Tuhan mau masukkan kamu dalam dimensi yang baru.